Halo semuanya, selamat datang di tutorial Revit Aldo. Buat video kali ini gue bakal ngebahas tentang tutorial pemodelan kusen di Revit, yang mana di sini ada suatu kasus bangunan sederhana ya, rumah tinggal dengan ada kusen untuk bagian pintu dan juga jendelanya. Nah, untuk pengerjaannya di sini terdiri dari 4 tahap yang dimulai dari penempatan kusen pintu dan jendelanya sampai ke pemasukan di bagian kop gambarnya. Nah, di sini untuk kop gambarnya sebenarnya udah gua sampein juga di tutorial yang gua udah upload sebelumnya dan bisa kalian tonton di link yang gua taruh di atas. Silahkan diselesaikan itu dulu jika kalian ingin menyelesaikan pemodelan atau pembuatan kop gambar berikut ini. Nah, sebelum gua mulai di sini kan gua perlu sampaikan lagi bahwa di sini ada satu contoh sebagai acuan kita ya, dan di sini adalah suatu project yang sama. Jadi ini satu file ya, ini tampilan 3D-nya sedangkan ini tampilan dari denah kusennya ya. Ini kan nama projectnya ini dan yang satunya ini berbeda. Oke, nah untuk yang langkah pertama kita bisa mulai dengan penempatan kusen pintu dan jendelanya. Caranya kita bisa beralih ke tab arsitektur, kemudian kita pilih door di sini. Kita klik. Nah, maka dengan template new ya, template new adalah template English Imperial. Untuk melihatnya kalian bisa klik kanan di bagian shortcut Revit kalian, lalu pilih properties. Dan pada tab shortcut ya, kalian perhatikan ini yang language new ini, maka template yang English United States. Nah, di sini gua pilih OK, dan untuk tipe ini dia bisa muncul seperti ini. Kalau misalkan nggak langsung muncul, kalian bisa load family, lalu kalian cari tempat yang kalian simpan bagian pintunya. Misalkan di sini English, lalu ke doors. Nah, kalian bisa pilih salah satunya. Ya. Oke. Nah, untuk menempatkannya, sebelum kita tempatin kita bisa duplikat dulu ya. Jadi untuk yang tipe P1 atau pintu yang non kamar mandi ya, bisa kita gunakan yang ini aja, 813 mili dan 2134 mili. Nih, nah sebelum ditempatin kita edit type dulu. Edit type, kita duplicate dengan ukuran yang seperti ini, tapi namanya berbeda, P1. Oke. Oke lagi. Dan kita bisa tempatkan atau kita modelkan di sini seperti ini. Lalu di bagian sini juga ini bisa kita tempatkan dulu aja ya. Untuk pengaturan presisinya diatur kemudian juga bisa. Gua taruh di sini juga seperti ini. Skip. Nah, kalau misalkan ini kurang pas, kalian bisa klik aja di bagian pintunya, lalu kalian manfaatkan fitur ini ya, flip ke kanan. Seperti ini untuk bagian P1. Selanjutnya buat yang bagian P2, kalian bisa ulangi lagi, klik lagi door-nya. Lalu kalian pilih ukurannya yang relatif lebih kecil tentunya untuk bagian kamar mandi. Misalkan gue pakai yang ini ya, klik, dan di sini bisa gue duplicate. Edit type dulu, pilih duplicate, kemudian gue ganti di sini P2. Ya, ukurannya tentunya menyesuaikan yang tadi dengan relatif lebih kecil dibandingkan P1. Oke, gue taruh di bagian sini misalkan. Skip. Nah, ini misalkan kalian kurang pas, kalian bisa geser ke atas bawah dengan menggunakan keyboard kalian. Oke, escape. Ini bisa gue geser juga ya, yang juga sama seperti ini. Oke, ini buat masih di langkah yang pertama, kita akan coba untuk menempatkan kusen jendelanya di tab arsitektur. Kita pilih window di sini. Nah, di sini di template yang gua pakai juga udah disediakan beberapa pilihan ya yang bisa kita gunakan langsung. Misalkan untuk bagian depan ya, karena ruang tamu bisa kita pakai yang lebih besar ukurannya. Seperti ini, kita edit type dan kita duplicate menjadi J1 ya. Oke. Oke lagi, dan ini bisa kita klik atau kita tempatkan di bagian sini dengan ukuran yang presisi kiri kanannya ya. Ini. Tekan escape. Nah, kita bisa ulangin untuk bagian window yang lainnya. J2 yang ukurannya relatif lebih kecil tentunya ya, untuk bagian kamar misalkan untuk kasus ini. Tapi yang ini, dan kita edit type dan kita duplicate menjadi J2 namanya. Oke. Oke lagi, tinggal kita tempatkan di bagian sini sesuai kebutuhan kita. Satu. Di sini bisa gue taruh lagi. Dan di sini. Oke. Nah,
Inilah untuk tahap yang pertama. Untuk yang langkah kedua, kita akan coba untuk memberikan tag atau anotasi ya ke bagian pintunya dulu, karena untuk yang jendelanya ini beda jenis family-nya. Caranya, kita bisa ke tab annotate di sini, lalu kita gunakan tag by kategori. Kita klik di sini. Nah, kemudian kalian tinggal pilih aja bagian pintunya, ya. Leadernya nggak perlu dicentang biar bisa ditempatkan tanpa garis kalau misalkan pakai leader ya, seperti ini. Ya, bisa gua taruh di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke. Nah, ini untuk P1 udah sampai. Nah, kalau misalkan kalian nggak langsung bisa ya, kalian bisa edit family dulu. Lalu di bagian P ini kalian bisa pilih edit label. Nah, ini pakainya type name. Untuk yang default ya, itu bisa jadi yang muncul pertama itu mark dulu, seperti ini. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kalian bisa keluarkan atau remove parameternya. Apply, oke. Seperti itu, lalu di-load ke bagian project kalian. Misalkan seperti ini, taruh. Nah, ini untuk yang bagian pintunya. Kemudian untuk bagian jendelanya, kalian bisa masuk ke tahap yang atau langkah yang ketiga ya. Jadi langkah ketiga kita coba untuk memberikan anotasi bagian jendela ya. Caranya kalian bisa pilih annotate di sini, lalu kalian gunakan bagian tag by kategori, lalu pilih yang bagian jendelanya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini bisa tekan escape, lalu kalian perhatikan di sini kan masih mark ya, padahal kan kita butuhnya ini J1 dan J2. Nah, maka ini bisa kalian klik, lalu kalian pilih edit family di sini. Kemudian pada bagian 1T ini bisa kalian ganti edit label. Nah, yang awalnya tadi kan nih seperti yang gua omongin barusan, untuk yang pintu kan itu kebetulan langsung tipe name-nya ya, type name-nya. Ini kan masih type mark, kita keluarin dulu aja, kita remove. Kita masukin type name dengan sample value J aja ya. Oke. Kita load into project. Kita load ke bagian nama project kita. Nah, di sini kan kasusnya gua namanya Dena Kusen contoh 2. Oke. Override the existing version. Nah, dia udah berubah untuk J2, J1 dan J2. Nah, itu untuk tahap yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang keempat, di mana itu adalah memodelkan atau menempatkan pada bagian kop gambar. Caranya itu kalian bisa beralih ke sini, ya, ke tab view, kemudian kalian pilih sheet, lalu kalian pilih load di sini. Nah, di sini kan gue udah nyiapin kop gambar. Kembali gue ingetin kalau misalnya kalian ingin membuatnya, sudah ada tutorial gue upload dan kalian klik aja link yang gue taruh di atas. Oke, di open. Kalau kita hit OK di sini. Di sini udah keluar bagian kop gambarnya ya, lengkap dengan keterangan-keterangannya. Nah, tinggal kita masukin aja ya dari project browser. Bisa gua tutup dulu ya untuk tag family-nya. Kita tarik Dena Kusennya di sini. Nah, seperti ini, lalu kita tempatkan sesuai keinginan kita. Misalkan gua taruh di sini, klik, tekan escape. Nah, kemudian untuk 3D Kusennya juga kita klik drag ya ke kanan seperti ini. Nah, ini juga masih kekecilan ya, ukurannya masih kurang tepat. Di sini gua pakai yang skala 1/100. Misalkan gua pakai yang 1:50. Ini relatif kegedean juga masih ya. Maka kita bisa gunakan aja yang 160 aja, karena ini toh juga sebagai visualisasi aja ya. Jadi nggak perlu yang tepat 110, 100, 150 tuh enggak. Oke. Di sini bisa kita rapikan ya. Penempatannya seperti ini. Oke. Ini bisa kita geser-geser dikit untuk keterangannya. Nah, ini untuk memendekkan garis denah kusennya, kalian bisa klik bagian denahnya, lalu muncul ini kalian drag ke kiri. Klik bagian ininya, drag ke kiri juga. Oke, nah ini bisa kalian geser ke kanan ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah penempatan atau dari denah kusen berikut dengan 3D-nya pada bagian kop gambar. Dan ini juga bisa editable ya. Jadi kalau misalkan kalian ganti namanya menjadi P3 ya, ini
otomatis berubah jadi P3. Mungkin cukup sekian tutorial dari gua, dan silakan kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan gua mohon untuk di like dan subscribe video ini, karena dengan like dan subscribe kalian akan membantu untuk menaikkan rating dari channel ini agar dapat menjangkau lebih banyak orang yang ingin belajar Revit di kanal YouTube ini. Oke, sekian dari gua dan sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Bye bye.